Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita kali ini adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi. Action! Makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bih. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah: pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya berbunyi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya berbunyi, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Makanan haram. Pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, di antaranya bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya berbunyi, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau disebut dengan khaba'is. Dan yang keempat adalah makanan yang didapat dengan cara yang batil. Minuman halal adalah
Minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Jenis-jenis minuman yang halal: tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, tidak najis, didapatkan dengan cara yang halal. Minuman haram terdiri dari 1. Minuman yang memabukkan atau khamar. 2. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. 1. Mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 2. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. 3. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram: amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Makanan dan minuman haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.